Ingat kisah Mahabharata dalam sejarah perang Baratayuda? Itu kan dalangnya adalah Sri Krishna atau Batara Wisnu. Wayangnya adalah Pandawa dan Korawa beserta wadya balanya masing-masing. Nah, apakah ada yang salah di antara dalang dan wayang-wayangnya itu? Menurut saya jelas tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena itu adalah sang dalang yang sedang memainkan wayang-wayang buatannya sendiri untuk suatu tujuan yang sudah dipersiapkan. Kenapa dalang sampai memainkan wayang-wayangnya hingga hancur lebur? Karena ada sesuatu yang tidak tepat dan harus diperbaharui. Dan tenang. Bagaimana? Panjenengan sudah siap jika sewaktu-waktu Romo bergerak menggerakkan wayangnya, yaitu diri Anda, untuk melakukan yang ekstrim? Kalau Pak Web sampai bisa mengetahui itu semua dengan sendirinya, bukan katanya, melainkan menyaksikannya sendiri, sehingga Pak Web begitu percaya diri, berani mengumumkan semua itu tanpa merasa takut dengan siapapun dan apapun. Berarti Pak Web juga tahu sejarah awal mula terjadinya Pulau Jawa yang kita tempati ini, yang selama ini menjadi misteri rahasia umum, dan selama itu pula tidak ada yang berani mengumumkannya. Tolong beri saya sedikit sejarahnya dong Pak Web, supaya penasaran yang membuat saya tidak nyaman ini terobati. Dan tenang, berarti pertanyaan awal tadi cuma untuk mancing saya agar supaya mau menceritakan hal itu ya. Cerdas panjenengan. Oke bro, tapi sedikit saja ya, poin-poinnya saja. Kalau selengkapnya durasi videonya bisa panjang, dan kalau durasi videonya panjang bisa menghabiskan kuota internet banyak. Jadi sedikit saja namun padat, artinya poin-poinnya saja ya. Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai duta besar utusan raja, Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambu Dwipa India. Sesampainya menginjakkan kaki di negeri Hindustan ini oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap, sopan santunnya orang Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para Brahmana India tetap mendesak dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribhuwana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun, sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang seperti gempa. Saking hebatnya goyangan tersebut, patung Hari Candana Wisnu tersebut menjadi retak-retak. Para Brahmana India tertegun heran, bercampur takut. Sementara itu, dengan santunnya Empu Barang menjelaskan bahwa penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejatinya rasa, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuhing kawula dumateng Gusti.
Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya, tidak melalui perantara apapun. Maka dari itu, dalam perkembangannya tersebut dikenal sebagai aliran kejawen karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni manusia, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Yang Jagat Girinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada Kimpoi dengan Pratiwi, Dewi Bumi. Dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan kalau Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya, awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin Sang Penguasa Jagat. Dewa atau malaikat perlambang sukma, manusia perlambang raga. Sang Penguasa Jagat adalah hidup atau urip. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Sebab karena itu, jika karmanya tidak tepat, sukma ini akan melakukan reinkarnasi hingga berulang kali sampai berhasil tepat, yaitu kembali kepada asal-usul Sangkan Paraning Dumadi, kembali menjadi Sang Penguasa Jagat, yaitu Maha Suci hidup. Kemolekan bumi Jawa laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rum atau Ngerum yang dipimpin oleh Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nusa Jawa. Mereka dalam waktu yang amat singkat meninggal alias mati, terkena wabah penyakit hingga tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pimpinan Hadipati Ehe. Namun malangnya, mereka juga mengalami nasib yang sama, tupes tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya, yaitu Hadipati Jimawal, kemudian J, kemudian Dal, B, Wawu, dan yang terakhir Hadipati Jimakir. Namun semuanya mengalami nasib sama, tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya, kemudian jatuh sakit dan dalam waktu tak lama kemudian mangkat alias mati. Pendeta Ngali Samsujen merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau pun ikut mati dalam tekanan rasa bersalahnya. Tinggal Mahapati Ngerum, karena rasa setianya dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti mandraguna bernama Jaka Sangkala alias Ajisaka yang tinggal di tanah Maldewa atau Suwita Dwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu, menurut Jaka Sangkala alias Ajisaka, adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu kepada penjaga Nusa Jawa. Padahal karena sejak zaman dahulu tanah Jawa ini sudah ada yang menghuni.
Yang menghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci dan bersikap bersih, berwujud badan halus atau ajiman. Aji artinya ratu, man atau wan artinya sakti. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berkasakan, anak buah Batara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum di antara Aji Saka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu, dituturkan bahwa Wadyabala, warga Ngerum yang mati tidak bisa dihidupkan kembali dan sudah menjadi peri Prahyangan yang merupakan anak buah Batara Kala. Tapi Hadipati yang diutus ke-8 kalinya yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserahi tugas menjaga 8 mata angin, namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada, maksudnya hidup. Supaya selamat, oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka diberi sifat kandel berupa Raja Kalacakra agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Batara Kala. Hal ini pernah saya informasikan dalam versi agama dengan nama pelakunya yang berbeda. Semisal contoh, Mahapati Ngerum dan Aji Saka yang berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar, saya sebut sebagai Syekh Subakir, utusan Sultan Mesir. Lalu, siapakah sebenarnya Semar, sang penghuni awal tanah Jawa itu? Dan tenang. Dulu sekali, sekitar 3.000 tahun sebelum tahun Masehi, Pulau Jawa yang kita tempati ini, yang lebih dikenal dengan sebutan Nusantara atau NKRI ini, mulai dari ujung timur hingga barat dan ujung utara hingga selatan, termasuk Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Irian, dan luar negeri serta pulau-pulau lainnya adalah merupakan satu dataran saja yang dikelilingi lautan lepas. Alkisah awal bermula dari silsilah Nabi Adam. Kalau dalam versi agamanya, usianya sekitar 960 tahun, berpasangan dengan Siti Hawa atau Sayyidatina Hawa. Kalau dalam versi non-agamanya, bermula dari silsilah Sang Yang Janma Walijaya atau Sang Yang Adama. Usianya sekitar 960 tahun, berpasangan dengan Sang Dewi Janna Wanujaya atau Sang Dewi Kawah. Dari hasil hubungan keduanya, yaitu Adam dan Siti Hawa atau Sang Yang Jana Walijaya dan Sang Dewi Jana Wanujaya melahirkan putra-putri yang berpasang-pasangan sejak dalam kandungan, hingga 5 kali berturut-turut. Yang kemudian masing-masing pasangan, anak-anaknya itu disebar ke berbagai daerah atau wilayah untuk mendharma baktikan hidupnya kepada kehidupan. Lalu melahirkan lagi untuk yang ke-6 kalinya, dan
putra keenamnya ini atau keturunan keenamnya ini lahir tidak melalui rahim Siti Hawa. Ujuk-ujuk sudah ada di luar kandungan. Dan tidak memiliki pasangan sejak dalam kandungan. Dan diberi nama sebagai Sis, yang dalam versi agamanya disebut sebagai Nabi Sis. Dalam versi non-agamanya disebut sebagai Sang Yang Sita. Usianya sekitar 900 tahunan. Sang Yang Sita atau Nabi Sis ini pernah menerima 50 mushaf atau sahifah atau lembaran yang berisikan tulisan dari Tuhan. Salah satunya adalah perintah untuk membunuh adik kandungnya sendiri, yang di dalam versi agamanya disebut sebagai Qabil, yang jika tidak dibunuh di usia tuanya nanti akan membuat kerusakan semesta alam seisinya. Lalu lahir keturunan Adam yang ketujuh, yaitu Sayyid Anwar kalau dalam versi agamanya. Dalam versi non-agamanya disebut sebagai Sang Yang Nur Cahya. Sayyid Anwar atau Sang Yang Nur Cahya ini berpasangan dengan sepupunya, cucunya Adam sendiri, dari anak keturunannya yang ketiga bernama Dewi Nurini. Hasil dari kedua pasangan, yaitu Sayyid Anwar atau Sang Yang Nur Cahya dan Dewi Nurini, inilah para dewa-dewi dilahirkan. Salah satunya adalah Sang Yang Nur Rasa. Sang Yang Nur Rasa berpasangan dengan Dewi Sarwati, kemudian mempunyai 3 anak, masing-masing diberi nama. 1. Sang Yang Wenang atau Sang Yang Wisesa. 2. Sang Yang Wening atau Dharmajaka, yang mendirikan kerajaan di Sri Lanka. Dan yang ketiga adalah Sang Yang Taya. Sang Yang Wenang atau Sang Yang Wisesa menikah dengan Dewi Sauti, putri Sang Yang Kalinggapati, Raja Keling India. Dari keturunan Adam yang kedua menurunkan putra bernama Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal memiliki 2 istri. Istri pertama bernama Dewi Rakti, anak dari Sang Yang Suyut, raja dari bangsa Jin. Istri kedua bernama Dewi Dharmani, buyut kelimanya Adam. Masing-masing istri memiliki 3 orang putra yang lahir dari rahim Dewi Rakti. Istri pertama Sang Yang Tunggal adalah 1. Sang Yang Antaga, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Togog. Kedua, Sang Yang Ismaya, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Semar. Dan yang ketiga, Sang Yang Manik Maya, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Betara Guru. Sedangkan yang lahir dari rahim Dewi Dharmani, istri kedua Sang Yang Tunggal adalah 1. Sang Yang Dharmadewa. 2. Sang Yang Dharmastuti. 3. Sang Yang Dewanjali. Nah, dari istri pertama Sang Yang Tunggal bernama Dewi Rakti, putri tercantik dari raja kaum bangsa Jin. Inilah sang penghuni dan penguasa tanah Jawa dimulai, yaitu 1. Sang Yang Antaga, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Togog, bertugas menjaga tanah Jawa bagian timur. 2. Sang Yang Ismaya, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Semar, bertugas menjaga tanah Jawa bagian tengah. Dan yang ketiga, Sang Yang Manikmaya, yang lebih dikenal dalam sejarah pewayangan sebagai Betara Guru, bertahta
tercipta menjadi raja di kayangan tanah Jawa bagian barat, yang selanjutnya menjadi bibit unggul di Jawa, sebab karena menurunkan dewa-dewi dan raja-raja hebat di Jawa.